Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Ulas Buku Radio UNESA. Acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di radiounesa.com atau bagi Anda yang ingin melihat penampilan kami juga yang keren-keren begitu ya, Anda bisa pantau YouTube kami sama juga di Radio UNESA. Atau bagi Anda yang ingin mendengarkan kami di momen-momen tertentu atau dalam perjalanan, Anda bisa simak siaran kami atau rekaman audio kami di Spotify. Baik, untuk kesempatan hari ini, luar biasa saya kehadiran tamu istimewa dengan buku-bukunya yang keren banget. Saya tunjukkan kepada Anda, ada 3 buku yang super tebal ini, nggak tahu berapa tebalnya ini, karya Mas Andi Yuliantau. Ya, beliau adalah dosen dari UNESA, tepatnya di Prodi Sastra Indonesia. Mau tahu lebih jauh siapa beliau dan bagaimana karyanya ini, langsung saja kita kenalkan. Selamat siang ini Pak Andi. Selamat siang, Apa Mas kabar? Rahman. Alhamdulillah dalam kondisi baik, sehat, dan bahagia. Oke, ini Pak Andi, ini saya terkagum-kagum ini, kaget luar biasa. Nggak pernah ketemu, sudah lama ini ya. Dan selama corona kita biasanya dulu sebelumnya biasanya cangkruk di Humas, tapi ini sudah karena pandemi hampir setahun, nggak pernah nongol, nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang dengan buku yang luar biasa. Ini katanya Pak Andi ini buku trilogi makna kehidupan. Wah, dahsyat sekali ini. Ini Pak Andi bisa diceritakan ini kepada pendengar UNESA apa sebenarnya makna buku ini atau masing-masing apakah ada perbedaan satu sama lain atau bagaimana? Desainnya sangat keren, katanya juga karya beliau sendiri. Ini mungkin sangat menginspirasi sekali bagi para pendengar ini Pak Andi. Ya, baik Mas Rahman ya. Ini adalah karya saya selama pandemi Mas Rahman. Wah, luar biasa. Jadi dosen itu kan tidak dianjurkan tatap muka, tapi istilahnya itu ya. WFH. Ya. WFH, kerja dari rumah. Dari rumah. Saya ingat saya itu setahun lalu, tahun 220 itu ya, sekitar bulan Maret. Bulan Maret ya. Bulan Maret berarti awal-awal pandemi yang di Indonesia ya. Nah, dosen biasanya ngajar tiap hari di kampus. Harus. Nah, ini tiba-tiba disuruh di rumah. Ya mau apa di rumah itu? Berpikir, oh ya udah. Saya kan dosen sastra Indonesia, bahasa dan sastra. Ya kalau petani tiap hari mencangkul, kalau saya apa? Ya akhirnya ya bikin puisi aja. Ya sesuai bidang gitu ya. Iya. Itu kan pekerjaan saya. Oke. Lama-lama saya kumpulkan puluhan, ratusan, terus kok ingin yang 1000. Wah. 1000. Itu saya teringat ini candi yang 1000 itu. Candi Prambanan. Iya. Abad yang dulu aja sudah bisa bikin 1000 candi. Masa saya enggak bisa? Iya, bedanya kalau itu satu malam. Satu malam. Atau ini satu pandemi. Akhirnya itu saya wujudkan 1000 itu. 1000. Nah, namun tidak langsung 1000 tapi ada berseri. Jilid 1 itu 600, kemudian jilid 2 itu 400. Oh, ini berarti yang ini ya, yang Ranjang Jiwa ini. Oh, bukan. Yang romansa. Yang romansa takjil ini berapa buku ini? Berapa puisi ini? 600-an. Ini 600 buku puisi ya. Kemudian yang Ranjang Jiwa, Renjana bukan Ranjang dia. Renjana Asa Jiwa. Ini 400. Itu 400. Oke. Dan covernya itu ya lukisan saya sendiri. Iya, ini covernya keren sekali. Pakai media krayon anak saya itu Mas Rahman. Oh gitu ya. Di rumah sama saya ajari gambar itu. Kemudian di setting oleh layouter jadi seperti itu. Oke, siap, cantik sekali bukunya. Terus yang satunya? Yang satunya ini lebih pendek-pendek. Yang Sekar Mata. Itu Sekar itu. Sekar itu relatif pendek-pendek puisinya. Beberapa orang bilang itu seperti quotes. Quotes ya. Jadi satu judul 1, 2, 3 kalimat. Itu lebih padat. Jumlahnya 1000 juga.
Wah, ini satu Jadi buku ini 1000 ini 1000. isinya? Oh, iya iya iya. Jadi jumlahnya ini 2000. Nah, Iya, sekarang proses yang ke-3000 itu tentang corona itu masih sekitar 700. itu nanti masuk apalagi nih? Masuk Itu karya terpisah dari 3 ini? terpisah, Oh, terpisah. terpisah, terpisah. Ini ya berarti yang terakhir ini yang bener-bener nanti karya selama pandemi. Kalau ini Iya, mungkin anu ya, campuran, campuran ya. campuran ya. Jadi sebelum masa pandemi sudah Sudah sebagian berproduksi, sudah iya, sudah menghasilkan karya dan ini menghasilkan. coba disempurnakan pada Betul. masa pandemi ini. Begitu. Ya, kalau dari Skarmata Saujana ini menurut saya sih kelihatan sesuatu yang baru ya. Ya. Karena ada puisi tapi bentuknya adalah semacam quote gitu ya. Ada judulnya itu. Ada judul. Iya, makanya ini Iya. mungkin pendengar nanti kalau perlu atau ingin baca, ya silakan aja datang ke studio ya. Nanti Ya. karya ini ditinggal di sini bisa dibaca oleh siapapun. Ya. Tapi kalau ingin order nanti bisa hubungi studio juga. Ya. Bisa nanti Ya. kita hubungkan dengan Pak Andi ya. Ya. Jadi dikasih gratis nanti Mas Rahmat. oh gitu, Ya. iya iya. Siapa ini yang diganti gratis? Ya yang WA saya itu. Oh gitu ya. Nanti nomornya bisa dihubungkan ini ya. Oke, kalau Skarmata Saujana ini sebenarnya inspirasinya dari mana? Kok bisa begini Pak Andi ya? Kok bisa Iya. apa ya? Menurut saya barulah begitu. Iya. Selama ini kan quotes itu kata-kata saja ya. Iya. Kata-kata. Misalnya hidupku seperti matahari. Gitu. Heeh. Kemudian bagaimana kalau diberi judul? Iya. Beri judul, quote itu diberi judul. Nah judul ini kadang sesuai dengan quotes-nya atau kadang saya bikin tidak sesuai sama sekali. Misalnya isinya tentang rumput, nanti judulnya itu bisa tentang pohon gitu kan. Tapi masih bisa dimaknai dalam taraf-taraf interpretasi dalam dunia kesastraan. Iya, tapi ini interpretasinya kalau orang biasa masih bisa menjangkau nggak ini? Beberapa kritikus ini relatif sederhana. Oh gitu ya. Maksudnya jadi beberapa orang ya relatif bisa dimengerti lah ini ya kata-katanya. Namun saya maknanya itu bahwa di dalam kata-kata itu merentang dari kelahiran sampai kematian Mas Rahman. Wow, jadi, dalam sekali. Ya dari remaja-remaja itu saya tulis di situ percintaan, asmara itu. Ini sebenarnya lahir dari apa ya? Dari suara hati gitu ya. Jadi ya. Pengalaman pribadi ya. Gitu ya. Pengalaman jiwa seorang penulis begitu ya. Kemudian coba diimplementasikan kepada jadi buku ini supaya pembaca juga bisa memahami dan tahu begitu ya. Iya, karena saya ini kan di akademis jadi ya kalau ditanya seperti itu jawabannya kadang ya pengalaman ya kadang akademis. Jadi kalau dialektis itu kan ya setelah saya melihat sesuatu di kehidupan kemudian saya catat itu. Kemudian saya beri muatan-muatan makna sehingga jadilah buku itu. Oh iya. Mulai dari yang ringan sampai yang berat sehingga buku itu diawali dari sebuah kelahiran. Terakhir itu saya mesti bicara tentang akhir atau kematian. Jadi semacam proses kehidupan. Proses kehidupan. Benar-benar sekali. Tapi dibingkai dalam kata-kata yang lugas, yang ya gampang dimengerti. Tapi maknanya itu kemudian membuat apa ya supaya orang itu berpikir. Iya. Berpikir. Gitu. Jadi supaya mereka juga paham bahwa karya sastra itu sebenarnya tidak melulu harus puisi yang panjang yang kadang orang juga sulit menalarnya. Betul, kadang melelahkan. Makanya saya bikin bagaimana ya saya supaya pendek tapi maknanya dalam, bisa tidak. Nah ini saya coba itu, nanti pemaknaannya ya saya serahkan pembaca Mas. Iya. Saya itu jadi ingat ini Pak Tengsu ya. Pak Tengsu itu kan punya apa ya semacam trackmark sendiri dengan karya pentigrafnya gitu ya. Cerpen 3 paragraf, kemudian ada cerita 3 kalimat, dan lain-lain itu ya. Itu kan luar biasa dan ini Pak Andi bisa jadi ini menciptakan genre baru begitu ya. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Wah ini bisa dicatatkan ini karya doktornya nanti ini ya. Amin Mas Rahmat. Amin ya. Ya, jadi begitu pendengar ya. Jadi banyak sekali ini informasi yang akan lebih menarik lagi.
sebelumnya mungkin itu baru Sekar ini, belum yang 2 buku yang lainnya. Yang 600 puisi, kemudian satunya ini 400 puisi. Baik Pak Andi, kita istirahat sejenak, mungkin nanti akan bisa lebih panjang lagi kita mengurainya setelah beberapa pesan berikut ini. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Oke pendengar, Anda masih bersama kami semuanya di acara Ulas Buku Radio Unesa yang selalu bisa Anda simak melalui radiounesa.com ya. Anda bisa pantau kami melalui streaming, juga melalui YouTube dan Spotify. Baik, kita kembali lagi ke Ulas Buku yang akan kita perdalam lagi ini. Ada banyak cerita menarik di balik Sekar Mata Saujana karya Pak Andi ini ya. Pak Andi Yulianto, saya informasikan sekali lagi bahwa beliau adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni. Beliau ngecamp di Prodi Sastra Indonesia. Tak salah kalau karya-karyanya adalah buku puisi, buku sastra. Dan ini karya yang keberapa Pak Andi? Ini yang kelima. Kelima ya, sudah ada 4 buku sebelumnya. Ya. Oke Pak Andi, saya ini sangat tertarik sekali dengan yang satu ini. Meskipun juga yang 2 ini cukup menarik, cuman yang Sekar Mata Saujana ini menurut saya adalah sesuatu yang baru karena isinya adalah semacam quote kata Pak Andi ya. Apakah ini kalau dulu saya waktu kecil itu suka sekali belanja ke toko buku atau pasar itu, di pasar ada penjual buku itu carinya adalah buku-buku mutiara kata. Nah, ini kelihatannya ada seperti itu. Apa ini sebenarnya yang terjadi Pak Andi dalam buku ini? Iya, itu pada awalnya konsep memang kata-kata mutiara. Awalnya memang konsep kata mutiara. Nah, namun kata mutiara ini kan banyak dari Arab, dari Inggris, dari Jawa. Kemudian saya berpikir seperti ini. Bagaimana dengan kata-kata mutiara itu yang kini mungkin dilihat dari segi zaman sekarang itu sudah tidak zamannya. Bisa seperti itu ya. Anaknya sudah beda ya, ini. Anaknya sudah beda. Musimnya sudah beda, alamnya sudah beda. Ya. Kemudian itu pada tingkat yang sederhana, pada tingkat pemaknaan tentang kemanusiaan, misal seperti ini. Sekali berarti setelah itu mati. Saya berpikir, mbok ya beberapa kali melakukan kebaikan, setelah itu baru mati. Iya. Maka saya kaitkan dengan kita dekonstruksi lah. Kita dekonstruksi bukannya yang dulu itu jelek, tapi kita bisa memberi sesuatu yang baru dan beda begitu ya. Dan beda dan sesuai dengan zaman kini. Iya. Oleh sebab itu di situ saya sebut
di kalimat puitika itu 4.0. Iya. Oh, jadi ada istilah Ada, baru ya, juga ini. kalimat puitika itu Iya, kan saya kalimat puitika Iya. 4.0. Jadi bukan ala era industri saja yang titik 4.0 ya. kalau kalimat Sastra mutiara ini itu ya, ya. sastra titik nol ya. Ya, 1.0. Kalimat mutiara, kemudian di situ saya katakan di situ kalimat puitika. Kalimat Ya, puitika. puitika. Dari kata puitik gitu kan. Nah, ternyata untuk mengatakan A itu bisa dengan melalui kalimat B tanpa harus ini kehilangan maknanya. Iya. Tapi kita tetap ada nilai-nilai sastranya, gaya bahasanya, tidak bisa meninggalkan 100% tentang kesastraan itu karena ya sastra itu kan menyampaikan dengan gaya bahasa ya. tertentu. Walaupun kadang kita mengatakan itu dengan memerlukan lugas juga perlu. Iya. Itu saya campur di situ. Nah, tidak hanya simbolik gitu ya. Tidak hanya simbolik, tapi juga tegas gitu. Seperti itu. Ngomong apa adanya sebenarnya. Nah, di situ bermacam-macam tema, Mas Rahman. Iya. Ya, yang penting nulis waktu itu. Iya. Tema agama, tema remaja, sehingga kalau dibaca itu tidak beraturan mungkin temanya karena saya ada di pikiran saya tulis. Jadi sporadis saat itu ya Mas Ian ya. Apa adanya dulu gitu ya. Kadang saya berpikir kalau ada seorang editor kemudian mau mengelompokkan ini agama, ini cinta itu mungkin relatif lebih teratur. Ya, akan lebih mudah juga bagi membaca ya untuk menyimaknya begitu ya. Tapi ini belum sempat saya itu. Iya. Mungkin perlu edisi revisi nanti. Bisa. Atau mungkin baru lah. Iya. Terbit. Iya, setelah ini ada apa ya, keinginan baru untuk menyempurnakan itu, kan kabar-kabarnya ini mau dialih bahasakan dan lain-lain begitu. Ya kita ya sama tim itu saya mungkin mahasiswa saya itu rencana mau bilingual, trilingual supaya ada nilai lebih bisa dibaca oleh orang-orang yang tidaknya berbahasa Indonesia. Iya, betul sekali. Ini masih proses itu dialihkan bahasa Mandarin. Oke. Bahasa Jawa, bahasa Inggris, kemudian Madura. Oh, Madura. Ya, Madura. Kemudian saya ingin Arab. Bahasa Arab. Wah, jadi lughatul Arabiyah nanti. Iya. Maksudnya bahwa bahasa Indonesia ini juga punya keindahan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Iya, soalnya orang Arab tuh sukanya syair ya. Kalau orang Indonesia di Indonesia kan puisi sebenarnya. Puisi. Ini perlu sekali orang kalau selama ini kita mengacunya syair itu dari Arab, berarti nanti suatu saat syair itu bisa yang memproduksi kita. Ya. Betul. Jadi ini ya menurut saya sih gebrakan luar biasa dari Pak Andi dalam hal karya sastra. Khususnya bidang puisi ya. Makanya di sini ada judulnya adalah Sekar Mata Saujana, Kalimat Puitika Kehidupan 4.0. Wah, ini rencananya kapan ini Pak Andi kalau sudah proses alih bahasanya ini sudah atau masih dalam tahap yang seberapa begitu? Ada beberapa kendala karena proses padanan kata itu kita diksinya itu. Iya. Nilai rasanya itu tidak sama ya. Tidak sama. Gitu. Sehingga ya kalau kita menerjemahkan itu seakan juga membuat puisi baru. Itu sulitnya di situ. Iya. Seperti itu. Apalagi kalau dikerjakan orang lain. Itu mengalami kesulitan. Tidak sama. Nilai rasanya hilang. Dan butuh waktu. Iya. Butuh waktu. Nah, saya ini karena dosen biasanya target itu semesteran Mas Rahman. Iya. Oke. Semesteran. Maksudnya dalam satu semester ini harus menyelesaikan mungkin bahasa Jawanya dulu. Kemudian bahasa Inggris seperti itu. Iya. Apa ini ada kaitannya juga dengan ini program UNESA khususnya di bahasa Indonesia kan ada program BIPA ya. Penutur bahasa asing. Nah, betul itu Mas Rahman. Apa ada kaitannya dengan itu? Iya, kalau kita kaitkan ada karena BIPA ya, pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing itu salah satunya dengan media sastra. Media sastra. Bahwa kalau sudah mahir dalam bahasa Indonesia, maka pemaknaan terhadap karya sastra itu
juga menjadi relatif lebih canggih Ya, karena lebih mudah ya. lebih mudah mengetahui sistem bahasa Indonesia. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau anak BIPA itu bahasa Indonesianya sudah tingkatan dalam, maka membaca karya sastra itu tidak hanya tekstual tapi kontekstual dan interpretatif. Yep. Seperti Oke. itu. Wah, luar biasa ini. Berarti satu proyek besar sebenarnya Pak Andi ya. Tidak sederhana dan cukup ribet juga nanti. Iya, iya. Kalau orang-orang awam mungkin memandangnya wah gitu aja kok, hanya memindahkan bahasa. Ternyata ada banyak Ya. kunci-kunci yang harus dibuka ini. Termasuk Betul. padanan kata, diksi-diksi yang tidak sama ya, satu Ya. bahasa dengan bahasa lainnya. Karena Indonesia memang kaya sekali dengan Bahasa. kata ya, kata ya. dan bahasa gitu ya. Kita ngomongin padi aja nanti bisa jadi beras, bisa jadi nasi, bisa Nasi, jadi bubur, Mas. bubur dan lain-lain ya. Nah, Nasi ini kuning, mungkin nasi kuning nasi bisa, kuning. ya. Ini kan harus mencarikan kosakata dan padanan yang universalnya Betul. satu, rice atau bahasa bahasa Arabnya nasi gitu kan. Nah, Wah, luar itu. biasa ini. Jadi Ya. ini PR berat ini Pak Andi. ya, ya. Ya, tapi ya demi sebuah karya, saya yakin Pak Andi juga semangat 45 ini untuk Ya, menyelesaikan. ini kan dalam rangka juga Dies Natalis UNESA ke 56. 6. Ya. Nah, ini saya persembahkan untuk UNESA. Oh, Ini luar nanti- biasa, luar biasa. Nanti dipakai di dalam cenderamata Heeh. bagi undangan-undangan Dies Natalis. Oh iya, Itu saya tanggal berapa? Tanggal 19 ya? sekitar itu. Iya, Mas iya, Rahmat. ulang tahunnya Iya. UNESA itu tanggal 19 Betul, jadi Desember. buku ini Ya. bisa didapatkan di cenderamata UNESA. Oh iya, jadi Jadi- nanti para tamu khusus yang datang pada Ya. acara Dies Natalis itu satu persatu akan mendapatkan buku ini, Ya, pendengar itu ya. saya Luar biasa. sumbangkan untuk UNESA. Kita Saya dedikasikan. persembahkan ya. Saya Dedikasikan. dedikasikan. Untuk UNESA. Apa rasa syukur saya bekerja di UNESA sebagai dosen. Nah, ini saya persembahkan itu kan memang Oke, iya. UNESA. Iya, ingat-ingat masa kerja sudah berapa tahun ini Pak Andi? Ya, berapa ini ya? Mulai tahun berapa dulu masuknya? 2005. 2005. Berarti sudah 15 tahun. Ya, hampir itu. Iya, hampir ya. Sudah tua juga ini. Iya. Ya, Iya. kalau itu kelapa sawit itu sudah Sudah ditebang. dipanen. Nggak Sudah diganti produksi. ya? Oh, sudah ya. Iya, Kalau kelapa sawit sudah nggak produktif. Iya. Tapi kalau kayu jati masih perlu Nah, berapa masih- tahun lagi? masih berproduksi. Masih panjang Masih waktunya. panjang. Masih panjang. Mim. Makanya ini kan perlu kreativitas seperti ini untuk tetap bisa eksis ya. Ya. Baik secara akademik maupun juga konteksnya di ranah sastra gitu ya. Sastra. Mm-mm. Jadi ini juga saya memicu teman-teman yang lain, yang generasi muda, bahwa menikmati hidup ini. Jadi di WFH ini kan kita lihat banyak kematian. Wah, Banyak kematian. Nah, yang masih hidup ini kan kita sangat bersyukur diberi Tuhan kehidupan. Saya gini, kalau 1 tahun itu 365 hari, Mas Roma. iya betul. Sehari bikin puisi 1, ya, maka setahun itu 365 puisi. Iya. Kalau bikin 1000 berarti harus butuh waktu sekitar 3 hampir tahun. 3 tahun. Iya. One day one puisi. One day one puisi. Ya, one day one puisi. Namun kan bisa dipercepat, akselerasi. Iya. Kalau Anda sehari itu bisa bikin 10 puisi, maka kalau sebulan 10 kali 30 300. 300. 3 bulan udah selesai. Selesai. 1000. Dan ini apakah Pak Andi juga menggunakan model kerja seperti itu untuk menghasilkan buku-buku ini? Awal-awal seperti itu, saya target. Oh, target ya. Ya, sehingga kalau normal 2000 itu kan berarti butuh waktu 6 tahun. Mm-mm. 2000 puisi itu. Oke. Maka kalau one day one poetry kan bisa dipercepat kalau sehari 10. Oke, ya. 10. Jadi itu pendengar ada satu tips khusus dari Pak Andi ya bagi Anda yang ingin menciptakan karya yang spektakuler seperti ini. Tapi lebih lanjut lagi akan kita bahas setelah beberapa pesan berikut ini.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama Radio UNESA di acara ulas buku yang dihadiri oleh tamu istimewa Bapak Andi Yulianto. Ya, oke, setelah tadi 2 sesi kita sudah ulas karya beliau, 3 bukunya ini, masing-masing adalah Sekar Mata Saujana, kemudian Renjana Asa Jiwa, dan Romansa Takjil. Wah, 3 buku yang sangat istimewa. Kita coba tinggalkan dulu ya, tips-tipsnya tadi sudah banyak sekali, tapi mungkin ini di bagian terakhir atau sesi ketiga ini kita akan coba uli dengan Pak Andi ini, khusus ini tentang pribadi beliau ya. Iya Pak Andi. Sudah 15 tahun mengabdi di UNESA dengan banyak karya. Ini berarti sudah 5, berarti yang 8 ya, 8 karya. Ya. Masih menyiapkan lagi karya lagi berikutnya yang hampir nanti bisa untuk ulang tahun UNESA berikutnya atau bahkan belum ya, sebelum ya, disiapkan aja nanti. Nah, ini kita mungkin ingin tahu sedikit ya tentang proses dari karya-karya yang terakhir ini. Adakah kendala-kendalanya atau bagaimana untuk menyiasati agar kendala itu bisa terlalui dan menghasilkan karya yang ciamik ini? Ya, terima kasih Mas Rahman. Ini selalu memberi semangat saya ini Mas Rahman. Harus. Ini kan karena 2000 puisi itu ya. Sempat darah rendah ini. Sempat. Jadi kesehatan harus di drop. Iya. Ya. Karena saya cenderung untuk darah rendah, maka gimana ini tidak selesai buku ini, maka ada teman menyarankan ya sudah cari duren gitu. Oh waduh, sehingga saya di tepi-tepi jalan itu ada duren, saya beli suplemennya duren. Enak ya. Pagi pusing kok setelah makan duren, siang sore itu plong gitu. Lanjut lagi gitu kan. Nah sejak itu saya percaya bahwa ternyata duren itu punya khasiat. Oh iya. Tapi jangan coba-coba ya, yang darah tinggi. Harus bisa membedakan, melihat kondisi ya. Kondisi tubuh. Iya. Jadi kendalanya ya kesehatan Mas Arman. Ya. Terutama di dalam masa pandemi ini kan bagaimana ini memperkuat imun sambil tetap berkarya, itu yang kadang betul sekali. bikin was-was, khawatir kalau nanti sakit itu. Nah itu salah satu kendala. Yang kedua kadang kendala ini ya kadang anak-anak saya itu saat saya ngetik apa itu ya bergelayutan di pundak ini kan kadang ingin bermanja iya. Masa kerja terus itu kan di rumah kok kerja itu. Tapi justru itu membuat saya malah terpacu. Oh iya, sudah dianugerahi anak sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya harus selesai karya itu. Iya. Itu wujud syukur saya pada Tuhan. Oke. Di 15 tahun tadi disebut itu di UNESA. Belum yang sebelumnya pernah di UNER, itu dosen luar biasa hampir 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jadi kalau di total hampir 20 tahun. 5 tahun tuh ngabdi di sana tapi rezekinya di UNESA. Ya, itu. Jadi kalau menurut saya ini 2000 itu kalau tadi one poetry itu kurang Mas Rahman. Masih kurang ya? Masih kurang. Maksudnya itu
berapa hari yang sudah kita jalani ini gitu. Jalani, nah itu wujud syukur saya pada Tuhan bahwa dikasih hidup, kasih napas, ya berkarya. Berkarya yang juga ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ya. Renungan-renungan jiwa gitu ya. Tidak hanya berolah kata. Iya. Ya, tidak hanya berolah kata, tapi dalam kata-kata itu ada makna. sesuatu makna tentang hidup ini. Iya. Sehingga yang disebut gaya bahasa itu ya, kalau bagi saya itu di dalamnya ada nilai-nilai tertentu selain bahasa sehari-hari. Iya, oke. Seperti itu Mas Rahman. Siap, luar biasa ini. Jadi kendala yang selama ini sempat muncul itu selalu bisa teratasi. Dan resepnya Pak Andi ini ternyata cukup sederhana. Hanya dengan durian. Iya. Kalau biasanya orang harus topo dulu, ya ini malah disikat aja dengan durian. Ya, itu pendengar ya. Jadi untuk Anda yang terinspirasi dengan Pak Andi, Anda bisa terapkan atau tipsnya ini bisa Anda manfaatkan juga. Oh ya Pak Andi, ini kalau kesehariannya apa ini selain kesibukannya sebagai dosen di UNESA ini? Iya Mas Rahman, banyak yang gini loh. Pak Andi ini kadang jadi saksi ahli bahasa di kepolisian, masalah-masalah pidana. Iya. Tapi kok ini karyanya sastra. Iya. Orang-orang bertanya ya. Mungkin ini perlu dijawab. Perlu dijawab ini. Nah, memang secara akademis itu di spesialisasi saya di analisis wacana itu ya. Oh, analisis wacana. Kemudian mendalami forensik. Namun ini bagian dari tadi kepuasan jiwa saya itu untuk kehidupan ini kita bawa ke sebuah teks. Nah, dalam perkembangan sekarang ini di wacana dan forensik bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana itu juga kadang menggunakan karya sastra. Misalnya untuk menyindir, untuk mengumpat, sarkasme. Itu. Iya. Bahasa-bahasa yang sekarang lagi ngetren itu ya. Tren itu. Maka ini merupakan ya karya saya untuk selama ini berkecimpung itu saya wujudkan ya, dalam karya ini Mas. Dalam Sekar Mata Sarjana, Romansa Takjil dan Ranjang Asa Jiwa. Iya. Disebut Romansa Takjil itu kan karena waktu itu yang ini ya. Nah, ini yang Romansa Takjil ini yang takjil ini kan kalau orang mau buka puasa takjil itu ya. Yang biasanya mendahului sebelum itu berbuka makan besar begitu ya. Saya lihat kok nikmat sekali orang mau buka puasa itu dengan takjil itu ya. Jadi ini judul itu. Judul ini ya. Judulnya aja sudah kalau menurut saya nih sangat langsung mengena begitu ya. Berarti ada sesuatu yang istimewa di dalam takjil. Karena takjil sendiri kan pasti biasanya makanan yang paling istimewa. Istimewa. Jadi ini isinya juga sangat istimewa. Ya kalau selain di mana Pak Andi membantu atau turut terlibat di banyak kegiatan kepolisian, terutama untuk saksi-saksi dalam bidang ahli kebahasaan begitu ya. Ada lagi mungkin? Ya biasanya cover ini saya gambar sendiri Mas. Jadi ini ngelukis ya. Khusus ini ya. Jadi cover yang ini yang ini memang gambar saya sendiri. Jadi saya lukis sendiri. Itu berapa hari Pak Andi untuk gambarnya sendiri? Ini lukisan pakai apa? Pakai krayon. Dan krayon. di dalamnya juga lukisan-lukisan saya sendiri. Di dalamnya itu. Iya. Nah, itu melukis itu. Sehari-hari ya seperti itu. Seperti untuk mengisi kesibukan gitu ya, selain harus bekerja tetap mengabdi sebagai dosen, juga mengabdi kepada negara di bidang lain khususnya untuk kepolisian gitu ya. Karena ini yang saya tahu itu Pak Andi banyak berkecimpung di sana ya sebagai saksi ahli khususnya di bidang kebahasaan. Juga karap juga saya lihat seliweran di televisi gitu ya. Ya kadang jadi narasumber kasus-kasus bahasa dan politik gitu. Iya. Semiotik kadang itu. Ya seperti itulah Mas yang masih dalam koridor kebahasaan dan sastra. Berkaitan dengan bahasa dan sastra. Ya, kalau menurut Pak Andi sendiri ini dalam pandemi ini bagaimana ini kira-kira
produktivitas para seniman khususnya sastrawan ini? Ya dari segi kesehatan, keamanan ya sedikit ada hambatan karena mobilitas yang tatap muka itu kan dibatasi, Mas. Iya, Sementara karya-karya seni itu kadang harus dipentaskan harus dinikmati langsung gitu ya. Ya itu menghalangi kita ya. Namun kan sekarang ada media ya, bisa Zoom, bisa media sosial itu membantu sebagai sarana untuk tetap eksis. Iya. Eksis. Namun memang kita tidak bisa 100% seperti dalam keadaan normal. Iya. Itu maka semangat untuk berkarya itu tetap yang kita jaga sambil tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, ya. Oke, pendengar, sekali lagi rekan UNESA. Jadi kita selama masa pandemi ini karena istilahnya saat ini kondisinya belum memungkinkan. Jadi kegiatan apapun sebisa mungkin atau sebisa-bisanya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, mengenakan masker, kemudian selalu cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak aman ya kalau bertemu dengan banyak orang atau menghindari kerumunan gitu ya. Baik, Pak Andi, terima kasih sekali atas kehadirannya hari ini, dan sekali lagi terima kasih juga sudah memberi kami 3 buku istimewa yang ini nanti akan kita manfaatkan untuk teman-teman yang ada di studio. Ada Mas Mufti ya yang ada di meja operator. Kemudian juga ada Mbak Tia yang setia menemani kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, kemudian diberi kenikmatan banyak yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Arman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Jangan lupa selalu simak radiounesa.com. Juga Anda bisa nikmati kami secara live gitu ya di YouTube Radio Unesa. Juga bagi Anda yang ingin mendengarkan acara-acara kami yang lain, Anda bisa simak di Spotify. Baik, dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Unesa Lidawetan, saya Arman, Pak Andi, dan teman-teman yang ada di studio Unesa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.